Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yang dimana kita akan membahas tentang bab i'tikaf ya. Bab yang ke-232. Keutamaan i'tikaf. Kita langsung saja pada hadis yang pertama. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Nah, dan setelah beliau wafat ya, istri-istri beliau beriktikaf. Ini muttafaqun alaih. Jadi di sini itu disebutkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis yang ketiga nanti kita akan bahas ya intisarinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam. Ini mah 10 ayyam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan. 10 hari terakhir. Pada tahun beliau wafat, nah ini dia ada hadisnya ya. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Nah, tahun beliau wafat itu beliau iktikaf 20 hari. Namun sebelumnya beliau iktikafnya di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu kemudian, saudaraku terhormat Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan kitab i'tikaf. Beliau sebutkan bahwasanya i'tikaf adalah berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu ketaatan bisa berupa sholat, menghidupkan malamnya, atau baca Al-Quran, berdoa, zikir, ya, dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Rahimahullah, i'tikaf harus dikerjakan pada 10 hari terakhir Ramadan. Sekali lagi ya, i'tikaf harus dikerjakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau di hadis yang terakhir tadi ya, 20 hari gitu. Namun biasanya beliau lakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Sekali lagi ya, saya kata di sini disebutkan i'tikaf harus dikerjakan pada 10 hari terakhir Ramadan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari di bulan Ramadan untuk, tentunya ya kita sudah tahu semua, untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya Lailatul Qadar adanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bisa saja terjadi pada hari pertama, hari ketiga, atau di pekan pertama, atau di 10 hari pertama, bisa saja. Namun di hadis-hadis yang jelas itu mengatakan di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di hari-hari ganjil. Sebab di hadis-hadis yang lainnya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di malam ganjilnya, begitu kata beliau. Lalu kemudian di sini ya disebutkan bahwasanya i'tikaf tidak boleh dilakukan di luar bulan Ramadan.
Kan biasanya ya kalau kita dengarkan dari sebagian guru-guru kita, walaupun di luar bulan Ramadan itu, kalau kalian ke masjid, ya sudah, niatlah untuk beriktikaf. Walaupun berapa lama kalian di sana niatin untuk iktikaf, walaupun 1 jam misal, atau 2 jam, atau 30 menit misal. Kita niatkan untuk iktikaf, maka kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Tapi di sini disebutkan bahwasanya hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi juga tidak pernah secara langsung menyuruh para sahabat beritikaflah kalian atau dimanapun apapun harinya atau bulannya, niatkanlah untuk itikaf di sana, lalu kemudian kalian akan mendapatkan pahala. Kita belum pernah menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Begitu juga prakteknya dari beliau. Beliau hanya beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan atau di bulan Ramadan, begitu saja. Lalu kemudian adapun pendapat sebagian para ulama, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila seseorang pergi ke masjid, maka berniatlah untuk iktikaf beberapa lama. Nah, artinya berapa lama dia duduk di sana, dia harus niat iktikaf. Nah, namun pendapat ini tanpa didasari dengan dalil sama sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan iktikafnya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Beliau juga tidak pernah menyuruh, nah ini kita garis bawahi ya, beliau juga tidak pernah menyuruh kapanpun waktunya kalian datang ke masjid, maka berniatlah iktikaf beberapa lama atau beberapa waktu kalian datang ke masjid tersebut, atau beberapa lama kalian duduk di masjid tersebut. Nah, beliau juga belum pernah melakukan iktikaf seperti ini. Maka oleh karena itu, iktikaf yang beliau lakukan hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Ini guys, di garis bawahi ya. Iktikaf yang beliau lakukan adalah hanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Terutama yang tadi yang kita sebut di malam-malam ganjilnya. Nah, lalu kemudian, saudaraku terima Allah Subhanahu wa taala, iktikaf hendaklah kita menyibukkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Baik itu menghidupkan malamnya kah, atau tadarus bahasa kita ya, baca Al-Quran, zikir-zikir yang lain, atau membaca kitab-kitab begitu, membaca buku-buku tentang Islam dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Itu yang kita lakukan. Orang yang beriktikaf, nah saudaraku, seharusnya menyibukkan dirinya untuk mempelajari agama Islam. Itu anjuran dari para guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita. Jadi kalau kita iktikaf, jangan banyak ngobrol ya. Jangan banyak ngobrol. Sebagaimana karena terkadang sebagian kita lihat ya, dari awal itu di sholat isya, mereka ngobrol sampai fajar. Baca Qur'annya sebentar, ngobrolnya lama. Nah ini tidak tepat ya itikafnya. Lalu kemudian kita harus garis bawahi juga bahwasanya itikaf itu seharusnya kita tidak boleh keluar masjid. Ya, kita nggak boleh keluar masjid kecuali memang ada hajat yang urgent. Seperti nggak ada orang yang mengantarkan makanan, nggak ada yang mengantarkan minuman, atau misalkan kita mau pup. Nah, kita mau pup di masjid misalkannya WC-nya rusak, ya boleh kita keluar ya ke masjid untuk memenuhi hajat kita. Atau misalkan masjid tersebut tidak diadakannya sholat Jumat misal, maka kita boleh keluar dari masjid tersebut melakukan sholat Jumat di masjid yang lain. Itu catatannya. Namun di kita sembarangan aja kita namanya, pagi keluar, sore keluar, siangnya keluar, bahkan malamnya juga keluar dulu baru ke masjid lagi. Nah, itu tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang-orang tadi yang keluar ketika iktikaf itu tidak dibenarkan. Lalu kemudian kalau misalkan ada teman kita yang ngajak ngobrol terus, kan kita lagi baca Quran nih misal, atau kita lagi zikir misal, atau murojaah hafalan-hafalan kita, lalu kemudian ada teman-teman kita yang di depan ngobrol terus, boleh kita ingatkan atau mengajak kita ngobrol. Kita bilang saja kita sedang iktikaf, ayo kita fokus dulu beribadah. Kalau misalkan berbincang sejenak, ya tidak mengapa, kata para ulamanya, tidak mengapa, tapi jangan terus-terusan berbincangnya. Namun yang perlu ya, yang kita garis bawahi di sini adalah iktikaf
10 hari lamanya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita tidak diperkenankan, tidak dibenarkan untuk keluar masjid kecuali memang ada hajat yang urgent seperti tadi yang saya katakannya. Nggak ada yang mengantarkan makanan, nggak ada yang mengantarkan minuman, atau kita BAB di luar karena di masjid tidak ada, atau rusak lah ininya, rusak kerannya lah, atau rusak WC-nya, mampet dah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.